rangka penerimaan mahasiswa baru adalah dilakukan dalam 3 jalur utama. Yang pertama kita sebut namanya SPAN PTKIN, yaitu ini program seleksi berdasarkan prestasi akademik tanpa ujian tertulis. Jadi mereka melakukan submit seluruh dokumen melalui sistem dan ini biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Kuotanya adalah minimal 20% dari setiap kampus. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri UMPTKIN. Seleksi ini adalah dilakukan secara bersama-sama oleh kampus, oleh perguruan tinggi dengan sistem seleksi elektronik SSE dan biayanya adalah dilakukan oleh peserta dan dapat subsidi dari pemerintah. Kuota yang disiapkan oleh kampus adalah minimal 40%. Sementara jalur yang terakhir, jalur yang ketiga adalah jalur mandiri. Ini adalah pelaksanaan dan pengelolaan penerimaan mahasiswa baru sepenuhnya dikelola dan diatur oleh perguruan tinggi masing-masing dan kuotanya adalah maksimal 30% dari penerimaan mahasiswa baru di tahun berjalan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Menteri Agama, di tahun 2023 ini sudah ada beberapa inovasi yang sudah kita lakukan dan akan kita implementasikan di tahun 2023 ini secara sungguh-sungguh. Yang pertama adalah integrasi data Dapodik dan Pusdatin serta EMIS. Ini tahun lalu, alhamdulillah terima kasih Kepala Pusdatin sudah membantu kita untuk mengintegrasikan data Pusdatin itu, tetapi banyak hal yang belum masuk, tahun ini sudah dilakukan bersamaan dengan data EMIS di Kementerian Agama. Yang kedua, verifikasi dokumen terstandar ini juga kita lakukan, di samping ada penyederhanaan scoring SPAN yang semula adalah seluruh mata kuliah, seluruh mata pelajaran kemudian dihitung dan sekarang adalah dirata-ratakan dan dikalkulasi dengan kalkulasi yang lebih sederhana. Termasuk yang keempat yang menurut saya ini agak baru dan menjadi ciri tahun 2023 ini adalah calon peserta ujian merdeka atau bebas memilih program studi. Bagi yang sebelumnya dari jurusan IPA bisa memilih jurusan IPS dan juga begitu juga sebaliknya, tidak harus linier. Kemudian yang nomor 5 yang akan kita lakukan di tahun 2023 adalah ujian UMPTKIN dilakukan secara online onset. Artinya seluruh peserta itu akan hadir di kampus yang dipilih menjadi tempat ujian, meskipun ujiannya dimanapun berada, dan ujiannya dilakukan secara online dengan PC, dengan desktop, dengan alat yang dimiliki oleh kampus atau mungkin bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Kemudian juga ada beberapa improving mata kuliah, mata uji UMPTKIN, termasuk juga quality assurance yang tetap dikuatkan, dan juga upgrade teknologi informasi, termasuk juga kali ini ada sistem yang kita pasang dengan sebuah model yang ramah terhadap disabilitas. Dan yang terakhir, ujian atau pendaftaran kali ini sudah terkoneksi dengan Super Apps Pusaka yang menjadi mandatori dan program utama Kementerian Agama. Beberapa hal yang bisa kami laporkan pada Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Menteri, adalah PMB kali ini integrasi sistem itu dimaksudkan adalah bagaimana agar ekosistem data pendidikan itu berjalan secara simultan dan sinergis yang selama ini masih terkesan belum padu dan masih tercecer, sehingga Pusdatin, data EMIS menjadi bagian paling utama yang ada dalam menjadi basis utama pelaksanaan ujian kita kali ini, termasuk juga bagaimana pusaka atau super apps Kementerian Agama ini menjadi andalan, menjadi sumber referensi dan rujukan semua pendaftar yang dilakukan oleh para calon pendaftar, termasuk juga bagaimana sistem yang ramah terhadap disabilitas.